Shalom saudaraku, selamat pagi. Mari kita hidup dengan bijaksana dan benar dalam hubungan kita dengan Tuhan. Oleh karena itu saudaraku, CBM TV selalu mengajak saudara untuk mendahului mencari kerajaan Tuhan, mencari firman Tuhan sebelum kita semua masuk dalam aktivitas kita sehari-hari. Oleh karena itu kami selalu mengatakan, no Bible, no breakfast. Saudaraku, hari ini akan saya bagikan kepada saudara rema yang saya dapat pagi ini dari Amsal 2 ayat 17 sampai 19. Yang meninggalkan teman hidup masa mudanya dan melupakan perjanjian Elohimnya. Sesungguhnya rumahnya hilang tenggelam ke dalam maut, jalannya menuju ke arwah. Segala orang yang datang kepadanya tidak balik kembali dan tidak mencapai jalan kehidupan. Saudaraku, kalau kita bisa lihat kembali ke ayat yang sebelumnya, dikatakan di ayat 1 pasal 2, "Hai anakku, jikalau engkau menerima perkataanku dan menyimpan perintahku dalam hatimu, sehingga telingamu memperhatikan hikmat dan engkau mencenderungkan hatimu kepada kepandaian." Nah, dikatakan kalau kita memperhatikan hikmat, ya, mencenderungkan hati kita kepandaian. Bila kita berseru kepada pengertian, menunjukkan suara kita kepada kepandaian, dikatakan maka kita akan terhindar dari banyak dosa, kesalahan, dan malapetaka dan juga kerugian. Karena hikmat itu akan masuk ke dalam hati kita. Masuk ke dalam hati kita, kepandaian itu akan menjaga kita. Saudaraku, menerima firman itu di dalam hati, menyimpan firman itu dalam pikiran, sehingga kita bisa mengalahkan dosa. Bisa menerima kekuatan firman itu di dalam hati kita. Oleh karena itu saudaraku, memang tidak cukup hanya membaca firman. Terus kita mempelajari firman, kita menjadi sarjana Alkitab. Tapi tanpa doa saudaraku, kita menjadi seperti orang Farisi. Maka kalau kita baca firman ini setiap hari, supaya kita dicegah dari berbuat dosa, kita harus disertai dengan sikap doa yang sungguh-sungguh. Belajar saja tidak cukup, ya. Nanti lama-lama kita jadi ahli Farisi. Berdoa sambil belajar firman, mengizinkan Roh Kudus, ya. Roh Kuduslah yang akan mengubah kita. Roh Kudus ini sifatnya juga mengajar, mengingatkan kita ketika kita menghadapi masalah, ketika iblis memanah kita, mengirimkan sinyal-sinyal untuk dosa, keinginan-keinginan untuk dosa di hati kita, maka Roh Kudus akan mengingatkan kita terhadap firman, sehingga kita menjadi anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh dalam rohani yang benar. Kita di dalam doa itu saudaraku harus ada rasa haus. Haus akan pertolongan Roh Kudus supaya kita mendapat terang ilahi. Setiap kali saudara membaca Alkitab ini saudaraku, maka hikmat akan selalu masuk di dalam hati kita. Maka ketika hikmat itu masuk, motivasimu akan berubah dari duniawi kepada hal yang suci. Keinginan-keinginanmu akan diubah oleh firman atau hikmat ini. Pikiran-pikiranmu yang negatif akan menghasilkan, ya, pikiran yang negatif ini akan dibuang, diubahkan, dikalahkan oleh firman itu. Sehingga saudara, firman yang saudara dapat itu menjadi kuasa yang luar biasa
untuk menang atas setiap masalah. Sampai semua perintah Tuhan itu, saudara, menjadi kesenangan dalam hidupmu. Nah, kalau saudara sudah menyenangi firman Tuhan, bukan merasa itu. Kadangkala ketika kita masih baru belajar firman Tuhan, ketika kedagingan kita masih banyak, saudara, kita bisa merasakan firman itu seperti beban yang berat, penghambat. Beberapa kali saya ketemu orang, kalau saya injili seseorang, selalu dia langsung stres, menganggap firman Tuhan gak boleh ini, gak boleh itu, menganggap itu suatu hambatan, beban dalam hidupnya. Tetapi saudaraku, kalau kita berdoa, Roh Kudus akan menolong pikiran kita, menolong perasaan kita, menolong keinginan kita. Dia akan menguasai kita sehingga kita sukacita menerima firman itu, sukacita juga melakukannya, sukacita juga memperdalam ya firman Tuhan. Sehingga saudaraku, di akhir zaman ini begitu banyak godaan hidup, begitu mudah berselingkuh bagi orang yang berumah tangga, sehingga dia bisa meninggalkan istri yang tadinya cintai, suami yang begitu dicintai, anak yang begitu dicintai. Saudaraku, dia bisa melupakan ketika dia berjanji di rumah Tuhan bahwa dalam susah maupun senang dia tidak akan meninggalkan pasangannya. Nah, tetapi kalau saudara menghidupi firman itu, saudara akan dicegah. Bahkan saudara, dikatakan di sini, kalau kita meninggalkan ya teman masa muda kita, teman seperjanjian kita dari Tuhan, maka dikatakan sesungguhnya rumahnya hilang tenggelam ke dalam maut, jalannya menuju arwah-arwah. Ingatlah, penyakit, rasa takut, kegentaran, kemudian kemiskinan, dan akhirnya kita mati, membawa kebinasaan dalam hidup kita, anak-anak kita, kalau kita berselingkuh karena tidak ada firman di dalam hati kita. Dikatakan segala orang yang datang kepadanya tidak balik kembali dan tidak mencapai jalan kehidupan. Ingat saudaraku, dengan membaca firman, dengan mengandalkan Roh Kudus, maka firman Tuhan itu akan menjadi kuasa, kekuatan bagi kita, sehingga kita bisa masuk ke dalam kehidupan, kita bisa meninggalkan segala maut dan godaan-godaan setan. Jadilah pemenang karena firman Tuhan dalam pertolongan Roh Kudus berkuasa dalam hatimu. God bless you. Jangan lupa saudaraku, saya Pendeta Deborah Dumasi Sianipar, setiap pagi selalu ada pukul 5 pagi, ada Wisdom in the Morning di CBM 7 TV. Saudara like, saudara subscribe, dan juga share kepada banyak orang. Sampai jumpa besok pagi. God bless you.